Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Sofi Maulikmala dengan NIM 122100028 dari Program Studi Teknik Sipil. Yang terhormat Pak Michael STMSC selaku dosen pembimbing mata kuliah metode penelitian dan juga rekan-rekan yang berbahagia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil seminar proposal saya yang berjudul Analisis Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3 dengan proses hierarki pada proyek pembangunan gedung bertingkat Grand Mercure Bandar Lampung. Bab 1 Pendahuluan Latar Belakang. Kegiatan konstruksi termasuk pembangunan gedung bertingkat memiliki tingkat risiko tinggi terkait keselamatan dan kesehatan kerja. Potensi kecelakaan kerja, paparan bahan berbahaya, dan kondisi kerja yang tidak aman dapat mengancam keselamatan pekerja. Oleh karena itu, penerapan standar K3 menjadi sangat krusial untuk melindungi tenaga kerja dan memastikan kelancaran pada proyek. Proyek pembangunan gedung bertingkat Grand Mercure di Bandar Lampung merupakan salah satu proyek infrastruktur yang juga membawa tantangan terkait pengelolaan risiko K3 yang harus dihadapi agar tidak terjadi insiden yang dapat merugikan semua pihak. Di Indonesia terdapat berbagai regulasi yang mengatur tentang keselamatan dan kesehatan kerja, termasuk peraturan pemerintah dan standar nasional. Menerapkan hierarki dalam proyek ini juga sejalan dengan kewajiban hukum yang mengharuskan pengusaha untuk melindungi keselamatan dan kesehatan pekerjanya. HIRARC atau Hazard Identification, Risk Assessment, and Risk Control adalah metode sistematis yang digunakan untuk mengidentifikasi bahaya, mengevaluasi risiko, dan menetapkan langkah pengendalian. Metode ini membantu dalam merumuskan strategi mitigasi risiko untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman. Menurut Supriyadi 2015, HIRARC adalah usaha pencegahan dan pengurangan potensi terjadinya kecelakaan kerja. Berikut terdapat rumusan masalah, yaitu dengan rumusan masalah yang pertama, apa saja bahaya K3 dominan yang mungkin berkaitan dengan kegiatan konstruksi pembangunan proyek gedung bertingkat Grand Mercure Bandar Lampung. Rumusan kedua, bagaimana penilaian risiko K3 dominan yang berkaitan dengan kegiatan konstruksi pembangunan proyek gedung bertingkat Grand Mercure Bandar Lampung. Rumusan yang ketiga, bagaimana cara pengendalian risiko K3 dominan yang berkaitan dengan kegiatan konstruksi pembangunan proyek gedung bertingkat Grand Mercure Bandar Lampung. Berikut tujuan penelitian yaitu yang pertama mengidentifikasi bahaya K3 dominan yang berkaitan dengan kegiatan konstruksi pembangunan proyek gedung bertingkat Grand Mercure di Bandar Lampung. Tujuan yang kedua menilai risiko K3 dominan yang mungkin berkaitan dengan kegiatan konstruksi pembangunan proyek gedung bertingkat Grand Mercure di Bandar Lampung. Tujuan yang ketiga memberikan cara pengendalian risiko K3 dominan yang berkaitan dengan kegiatan konstruksi pembangunan proyek gedung bertingkat Grand Mercure di Bandar Lampung. Manfaat penelitian, manfaat yang pertama yaitu memahami identifikasi bahaya K3 yang terjadi berkaitan dengan kegiatan konstruksi. Manfaat yang kedua, memahami analisis risiko K3 yang terjadi berkaitan dengan kegiatan konstruksi. Yang manfaat yang ketiga yaitu memahami pengendalian risiko K3 yang berkaitan dengan kegiatan konstruksi. Berikut batasan masalah pada penelitian ini yaitu ada lingkup pekerjaan tanah, kemudian lingkup pekerjaan pondasi, serta lingkup pekerjaan pada struktur atas. Bab 2, tinjauan pustaka dan landasan teori. Yang pertama ada kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Kesehatan dan keselamatan kerja K3 ini adalah bidang yang fokus pada perlindungan keselamatan dan kesehatan para pekerja di tempat kerja. K3 ini bertujuan untuk mencegah kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. K3 ini juga mencakup berbagai aspek seperti identifikasi bahaya penilaian risiko, pengendalian risiko, pelatihan dan edukasi, pemantauan, dan evaluasi. Kesehatan dan keselamatan kerja adalah semua kondisi dan faktor yang dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga kerja maupun orang lain di tempat kerja. ILO 2013. Ketiga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1/1970 tentang keselamatan kerja yang mendefinisikan tempat kerja sebagai ruangan atau lapangan
tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap di mana tenaga kerja berada, kerja bekerja. Hierark yaitu hazard identification, risk assessment, dan risk control. Saat ini telah dikenal sebagai proses identifikasi bahaya, risk assessment, dan risk control yang biasanya digunakan dan dianggap lebih tepat, juga lebih teliti, di mana bahaya yang timbul dijelaskan dari setiap aktivitas kerja. Proses ini juga memberikan tindakan pengendalian yang sesuai untuk setiap potensi bahaya. Kegiatan hierark memiliki 4 tahapan sederhana, yaitu mengidentifikasi bahaya atau hazard, menentukan risk assessment atau menganalisis dan memperkirakan risiko dari masing-masing bahaya, dengan menghitung kekerapan terjadi bahaya dan keparahan dari bahaya, serta menentukan apakah risiko dapat ditoleransi atau dilakukan risk control. Yaitu ada di identifikasi bahaya. Penilaian awal dalam analisis risiko dilakukan dengan identifikasi bahaya secara umum untuk mengetahui masalah ketiga yang ada dalam operasi suatu proyek atau perusahaan. Tujuan dari identifikasi bahaya adalah untuk memfokuskan operasi pekerjaan yang menimbulkan risiko signifikan terhadap kesehatan dan keselamatan karyawan atau pekerja, serta memfokuskan bahaya-bahaya yang berkaitan dengan peralatan tertentu karena sumber energi, kondisi kerja, atau kegiatan yang dilakukan. Ministry of Human Resource Malaysia 2008. Kemudian di sini ada dibagi beberapa bahaya itu menjadi 3 jenis. Ada bahaya kesehatan, yaitu setiap kondisi yang dapat menyebabkan penyakit pada seseorang. Bahaya keamanan, suatu kondisi menyebabkan cedera atau kerusakan pada properti. Dan bahaya lingkungan, suatu kondisi yang dapat menyebabkan bahaya atau efek merusak lingkungan. Kemudian penilaian risiko dilakukan untuk mengelompokkan dan menentukan tingkat risikonya menjadi risiko besar, sedang, kecil, dan dapat diabaikan. Penilaian risiko ini bertujuan untuk menentukan prioritas pengendalian terhadap tingkat risiko kecelakaan atau penyakit akibat kerja dan menentukan kebijakan perusahaan mengenai K3. Ramli 2013. Penilaian risiko ini digunakan sebagai langkah saringan untuk menentukan tingkat risiko ditinjau dari kemungkinan kejadian dan keparahan yang dapat ditimbulkan. Terdapat 2 skala dalam penilaian risiko, yaitu skala kemungkinan risiko atau likelihood dan skala keparahan risiko atau severity. Berikut tabel dari skala kemungkinan risiko dan juga skala keparahan risiko. Di sini terdapat tingkatan dari skala kemungkinan risiko, terdapat dari tingkat pertama, 2, 3, 4, dan 5. Dengan tingkat pertama yaitu hampir tidak pernah terjadi, 2 jarang terjadi, 3 mungkin terjadi, 4 sering terjadi, dan 5 sangat sering terjadi. Kemudian dengan tabel pada skala keparahan risiko, terdapat 5 tingkatan juga, tingkatan 1 sampai dengan 5, dengan uraian tingkat yang pertama dapat diabaikan, tingkat kedua kecil, tingkat ketiga serius, tingkat keempat fatal, dan tingkat kelima bencana. Dari hasil nilai kemungkinan dan keparahan yang didapat dari pengisian kuesioner, dianalisis dengan Important Index atau IMPI yang terdiri dari Likelihood Index dan Severity Index. Long et al. 2004 dengan detail dari rumus adalah sebagai berikut. Rumus dari IMPI, LI, dan SI-nya. Kemudian pengendalian risiko. Pengendalian risiko adalah eliminasi atau inaktivi- inaktivasi bahaya sehingga bahaya tidak menimbulkan risiko bagi pekerja. Bahaya harus dikendalikan berdasarkan sumbernya melalui proses identifikasi bahaya dan mempertimbangkan peringkat risiko untuk menentukan prioritas dan cara pengendaliannya. Ada beberapa tipe pengendalian risiko antara lain berdasarkan sumber bahaya, pengendalian teknik, pengendalian administrasi, dan juga penggunaan alat pelindung diri atau APD. Bab 3, metode penelitian. Untuk pengumpulan data di sini terdapat data primer, didapatkan dengan cara wawancara dan penyebaran lembar kuesioner kepada kontraktor, dan juga data sekunder diperoleh dari literatur literatur yang berhubungan dengan penulisan seperti
hierark. Berikut lokasi penelitian dan berikut diagram alir pada proposal ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.